dalam setiap bangsa yang merdeka, selalu ada fondasi yang menjadi penopang berdirinya negara. Fondasi itu bukan sekadar gedung, bukan pula kekuatan militer atau ekonomi, tetapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu konstitusi. Konstitusi adalah napas kehidupan negara. Ia menjadi pedoman, menjadi arah, dan menjadi batas bagi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Di Indonesia, konstitusi itu dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa kita sebut Undang-Undang Dasar ke-1945. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian konstitusi itu. Secara umum, konstitusi berarti hukum dasar yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pengertian konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi adalah hukum dasar yang memuat eceran-eceran pokok negara. Ia menetapkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan, siapa yang berwenang, dan bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga negara diatur. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi mencakup keseluruhan sistem aturan yang mengatur kehidupan kenegaraan. Tidak hanya hubungan antar lembaga negara, tetapi juga hubungan antara negara dengan warga negaranya. Dengan kata lain, konstitusi bukan sekadar kumpulan pasal hukum, tetapi juga cerminan nilai-nilai, semangat, dan cita-cita bangsa. Konstitusi menjadi tolak ukur demokrasi dan keadilan di sebuah negara. Melalui konstitusi, kekuasaan dibatasi, hak-hak rakyat dijamin, dan pemerintahan diarahkan sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Tanpa konstitusi, negara akan berjalan tanpa arah, dan kekuasaan bisa berubah menjadi tirani. Karena itu, konstitusi adalah benteng pertama yang melindungi rakyat dari penyalahgunaan wewenang. Dalam sejarah ketatanegaraan dunia, dikenal dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam bentuk naskah resmi. Disebut juga Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk konstitusi tertulis. Di dalamnya terdapat aturan-aturan pokok tentang dasar negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi tidak tertulis, atau sering disebut konvensi, adalah kabeson-kabeson ketatanegaraan yang muncul dan dipatuhi dalam praktik pemerintahan meskipun tidak tertulis dalam teks Undang-Undang Dasar. Contohnya, seperti kebiasaan Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di depan DPR setiap tanggal 16 Agustus. Kegiatan ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Dasar, tetapi tetap dilakukan sebagai tradisi dan bentuk penghormatan terhadap sistem demokrasi. Dengan demikian, konstitusi tertulis dan tidak tertulis saling melengkapi. Yang satu memberikan dasar hukum, sementara yang lain memberikan keluasan agar sistem kenegaraan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Konstitusi di dunia memiliki sifat yang berbeda-beda, tergantung pada jumlah pasalnya dan cara perubahannya. Ada dua sifat utama konstitusi, yaitu fleksibel atau luas dan rigid atau kaku. Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang pasal-pasalnya sedikit, sehingga mudah diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sifat ini memberikan ruang bagi negara untuk beradaptasi tanpa harus mengganti seluruh sistem yang ada. Sebaliknya, konstitusi rigid atau kaku memiliki banyak pasal dan sulit diubah. Perubahan hanya bisa dilakukan melalui prosedur yang rumit dan ketat. Tujuannya, agar dasar negara tidak mudah diganti oleh kepentingan politik sesaat. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri
memiliki sifat yang seimbang. Tidak terlalu kaku, tetapi juga tidak terlalu luwes. Hal ini memungkinkan bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan seperti amandemen, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Konstitusi bukan hanya kumpulan pasal-pasal hukum yang kering. Ia adalah cermin jiwa bangsa, tempat di mana cita-cita, perjuangan, dan nilai-nilai luhur rakyat dituangkan dalam bentuk hukum yang mengikat semua pihak. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sekadar dokumen bersejarah, tetapi juga kompas moral dan politik bagi seluruh bangsa Indonesia. Melalui konstitusi inilah kita menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan, antara hak rakyat dan kewajiban negara. Setiap kali kita membuka lembaran Undang-Undang Dasar 1945, kita sesungguhnya sedang membaca kembali perjalanan panjang perjuangan bangsa ini. Dari masa penjajahan, kemerdekaan, hingga pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial. Konstitusi bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dihayati dan dijaga. Ia hidup dalam setiap tindakan kita sebagai warga negara, dalam cara kita menghormati hukum, menjalankan hak, dan menunaikan kewajiban. Jika setiap rakyat memahami dan mengamalkan isi konstitusi, maka bangsa ini akan berdiri tegak di atas dasar hukum yang kuat dan berkeadilan. Karena sejatinya, Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekadar dokumen, melainkan janji abadi bangsa Indonesia untuk hidup berdasarkan keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan.